Salam sehat dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di aksi nyata Kurikulum Merdeka, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Baiklah Ibu dan Bapak Guru, apa sih sebenarnya itu kurikulum? Sampai dengan saat ini, belum ada kurikulum yang mengikat secara universal. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Di dalam buku The Basic Principle of Curriculum, Ralph Taylor mengungkapkan, setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, konten, metode atau cara, dan yang keempat, evaluasi. Pada umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. 1. Tujuan pembelajaran atau konten. 2. Panduan pedagogi. 3. Panduan asesmen. Komponen itu dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Ibu dan Bapak Guru, mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Sangat jelas, murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Ibu dan Bapak Guru, apa sih peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid kita yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum. Sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Ibu dan Bapak Guru, sesuai peran kita sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran, kita harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Proyeksi pendidikan 2030 yang dilakukan oleh OECD mengarahkan bahwa kompetensi tidak hanya fokus pada kognitif, sikap, atau psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi murid. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna.
bukan banyak materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar yang kuat pada murid. Ibu, Bapak guru hebat, bagaimana sih siklus pembelajaran inquiry itu? Yang pertama, menyalakan rasa ingin tahu murid perlu dilakukan agar membuat imajinasi mereka berjalan dan bekerja dalam pikirannya. Yang kedua, mencari tahu, mengumpulkan data, fakta, dan bukti dari eksplorasi apa yang murid telah ketahui, serta menemukan informasi baru dengan beragam keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga, memilah, mengorganisasi, menganalisa, menerjemahkan, dan mengkomunikasikan apa yang murid pelajari dengan terfokus pada peningkatan keterampilan berpikirnya. Yang keempat, membuat koneksi, mencoba menghubungkan dengan topik lain yang terkait dengan konteks diri murid dan lingkungan. Yang kelima, menyelami atau mendalami, mendorong murid mengambil makna atau esensi dari kegiatan belajarnya. Melalui penyelidikan juga, murid menyelami atau mendalami rasa ingin tahu lebih jauh dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam diri mereka. Yang keenam, aksi atau tindakan merefleksikan apa yang telah murid pelajari dan membuat aksi nyata dari pembelajaran bermakna yang didapatkannya. Aksi ini muncul karena inovasi internal dari dalam murid. Dan yang tidak kalah penting, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Dengan demikian, diharapkan murid dapat memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan lingkungannya kelak. Ibu dan Bapak guru hebat, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kurikulum perlu dirubah? Ki Hajar Dewantara menyampaikan, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya menuntut kita sebagai guru untuk menuntun kodrat murid-murid dan harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Ada pepatah mengatakan, "It takes a village to raise a child." Artinya, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut 3 pilar pendidikan. Oleh sebab itu, ketika kita merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan utama.
Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Ibu dan Bapak guru hebat. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Mari coba kita lihat di mana sekolah kita berada. Apakah di tepi pantai, di pegunungan, di perkebunan, atau di tengah perkotaan yang padat? Setahun belakangan, perubahan apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita? Dari sini dapat kita lihat, ada perbedaan lingkungan dan ekosistem di lingkungan sekolah. Itulah yang menjadi alasan kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, atau lebih mudahnya disingkat menjadi KOSP. Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi KOSP adalah dokumen hidup, sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Dokumen kurikulum sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikannya demi mencapai tujuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Mari kita mulai dengan bersemangat untuk terus belajar. Kurikulum dalam pembelajaran. Setiap satuan pendidikan sudah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya. Artinya, kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Maka, secara berkala bisa dilakukan evaluasi terhadap kurikulum. Pengembangan kurikulum akan berpengaruh sekali terhadap arah satuan pendidikan ke depannya. Komponen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. 1. Karakteristik satuan pendidikan. Sebagai modal dasar evaluasi visi, misi, dan tujuan. Ini mencakup menganalisis konteks sekolah, melihat kebutuhan zaman dan perubahan yang terjadi. Dengan demikian dapat diketahui apa yang unik dari sekolah, baik itu dari segi murid, sosial, budaya guru, dan tenaga kependidikan lainnya. 2. Visi, misi, dan tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modal ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 5. Sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Adapun 5 prinsip pengembangan KOSP, yaitu 1. Berpusat pada murid. 2. Kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Demikian Ibu Bapak Guru hebat. Aksi nyata kurikulum merdeka menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ibu Bapak Guru tetap semangat, belajar terus, dan mari kita bersama-sama lebih maju lagi. Terima kasih.